Sidang dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 145 PDT G/2024 Pengadilan Negeri Bogor. Izinkan saya Priska Indasari selaku kuasa penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan seluruh rangkaian tahapan persidangan dalam bentuk simulasi, mulai dari pembacaan gugatan, penyampaian argumentasi hukum, pemeriksaan saksi, sampai dengan replik penggugat. Simulasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akademik dalam mata kuliah praktik peradilan perdata. Yang mulia Hakim, perkara ini bermula dari hubungan hukum berupa perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023. Perjanjian tersebut berisi kewajiban tergugat untuk jual beli tanah. Secara ringkas, duduk perkara adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli tanah. 2. Bahwa penggugat dan tergugat telah memenuhi seluruh kewajiban, yaitu menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama ke atas nama tergugat setelah pembayaran lunas. 3. Akan tetapi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak melunasi pembayaran sampai batas waktu yang telah ditentukan. Merupakan wan prestasi sebagaimana dalam pasal 1238 dan pasal 1243 bahwa tergugat telah berulang kali diberikan somasi namun tetap tidak melaksanakan prestasi. Yang mulia Hakim, dasar hukum yang menjadi landasan gugatan penggugat antara lain pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian penggugat dan tergugat telah memenuhi keempat syarat, yakni kesepakatan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. 2. Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, tergugat terikat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. 3. Pasal 1234 dan pasal 1239 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perikatan menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu. Tergugat terbukti tidak memenuhi prestasi, sehingga merupakan bentuk wan prestasi. Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian dalam posita dan dasar hukum yang telah dijelaskan, penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 700 juta rupiah sebagai ganti rugi atas kegagalan transaksi dan kerugian bunga atau waktu. 4. Termasuk dalam membayar kerugian imaterial di dalamnya. 5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada hukum upaya banding. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah alat bukti sesuai pasal 16 Saudara kuasa hukum penggugat, apa bukti saudara ajukan? Yang mulia Hakim, kami mengajukan beberapa alat bukti sesuai pasal 164 HIR, yaitu bukti P1, perjanjian tertulis tanggal 15 Januari 2023. P2, bukti transfer atau pembayaran. P3, rekapitulasi kerugian. P4, surat somasi. P5, percakapan antara penggugat dan tergugat melalui WhatsApp. Kepada saksi, apakah saudara kuasa penggugat memiliki saksi? Ada, Yang mulia. Kami menghadirkan satu orang saksi bernama Neo. Kepada saksi, harap memberikan keterangan dengan jujur. Baik. Apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Ya, mengenal. Apakah saudara mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat? Ya, saya mengetahui. Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat telah memenuhi kewajibannya? Ya, saya mengetahui. Apakah saudara melihat atau mengetahui bahwa tergugat tidak memenuhi prestasinya?
Ya, saya melihat. Apakah saudara mengetahui kerugian yang dialami penggugat akibat perbuatan tergugat? Ya. Apakah saudara pernah mendengar atau alasan dari tergugat mengapa kewajibannya tidak dipenuhi? Ya, saya mendengar. Yang Mulia Majelis Hakim, terkait jawaban tergugat yang menyatakan bahwa keterlambatan atau tidak dipenuhinya prestasi adalah akibat keadaan memaksa atau force majeure. Dengan ini penggugat menyampaikan replik bahwa tergugat tidak mampu membuktikan adanya force majeure sebagaimana diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. 2. Tergugat telah lalai sebelum adanya alasan yang dikemukakan. Ketiga, tergugat melakukan kelalaian secara sengaja dan sadar. 4. Tidak ada alasan pembenaran maupun pemaaf yang dapat menghapus keterikatan tergugat pada perjanjian. 5. Dengan demikian jawaban tergugat seluruhnya harus dikesampingkan. Yang Mulia Majelis Hakim, setelah melalui proses pembuktian, pemeriksaan saksi, dan analisa hukum, maka terbukti bahwa poin 1, tergugat telah melakukan wan prestasi. Poin 2, tergugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat. Poin 3, penggugat berhak mendapatkan ganti kerugian. Oleh karena itu, penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih penyampaian kepada penggugat, pengacara penggugat. Sidang akan dibuka di sidang kedua. Sudah dikeluarkan.